Shalom Bapak Ibu, jadi saya sebagai pemandu Bapak Ibu untuk melihat apa saja sih yang ada di Teachers College ini. Ayo. Yang pertama di sini ada gambar penciptaan. Nah, di sini menggambarkan manusia yang diciptakan Tuhan. Ini ada gambarnya Adam. Ini Hawa. Terus ada alam ciptaan Tuhan yang lain seperti tanaman. Terus ada matahari, langit, dan lain-lain. Ini merupakan proses awal penciptaan Tuhan. Nah, kita bisa lanjut lagi ke sini. Nah, di sini ketika Tuhan menciptakan mentari kan di sana, terus ini melambangkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa nih karena kesombongan manusia sendiri yang ingin menjadi seperti Tuhan. Nah, di sini melambangkan malaikat yang disuruh Tuhan untuk mengusir manusia ini, Adam dan Hawa. Inilah gambar ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah, ada pertanyaan dari gambar ini? Ya, boleh. Itu malaikat. Iya, seperti yang di dalam Alkitab kan ada malaikat yang diperintahkan Tuhan untuk mengusir manusia dan menjaga Taman Eden. Nah, oke. Boleh difotokan? Nah, ayo kita ke gambar selanjutnya. Nah, ini gambar Nabi Nuh. Ada yang tahu Nabi Nuh? Tahu. Siapa Nabi Nuh? Nah, inilah gambarnya ya. Ini merupakan perjanjian Tuhan dengan Nabi Nuh. Nah, di bagian sini ya, teman-teman bisa lihat ada batra Nuh yang Tuhan perintahkan Nuh untuk membuatnya sepanjang berapa besarnya? 300 hektar. 300 Nah, sangat. itu bahaya. Itu Tuhan menyuruh Nuh karena Tuhan ingin memusnahkan kehidupan di bumi dengan air bah. Nah, inilah penggambarannya dalam lukisan ini. Ada pertanyaan? Enggak. Oke, kita lanjut. Setelah perjanjian dengan Nuh, inilah yang lukisan yang menggambarkan perjanjian Tuhan dengan Abraham. Nah, itu ketika Bapak Abraham sudah tua karena dia punya anak. Nah, di sini Tuhan menyuruh Abraham untuk mengorbankan anaknya itu. Tetapi Tuhan cuma menguji kesabaran iman dari Abraham itu kan. Terus Tuhan menyediakan sebuah domba untuk dikorbankan. Ini merupakan salah satu penggambarannya dalam lukisan ini. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada sih, cuman dombanya imut kali. Iya, kayak aku. Nah, ayo kita ke gambar selanjutnya. Nah, ini menggambarkan perjanjian. Nah, di sini ada lukisan yang menggambarkan perjanjian Tuhan dengan Musa, di mana yang kita tahu ceritanya ya Bapak Ibu. Di sini bangsa Israel yang dibuang ke tanah Mesir, terus Tuhan ingin lepaskan kembali, ingin dikeluarkan kembali dari tanah Mesir itu kan. Tuhan memakai Nabi Musa untuk menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, ini lagi gambarnya menggambarkan Nabi Musa sedang membelah laut Teberau, pakai lautnya. Dengan ini mengangkat tongkat dan tangannya. Nah, ada yang ingin ditanyakan dari gambar ini? Mereka mau kemana? Nah, ini nih dalam lukisan ini menggambarkan bangsa Israel yang ingin kabur nih dari kejaran bangsa Mesir. Nah, ini laut yang menyelamatkan mereka untuk keluar dari situ, untuk menuju tanah perjanjian Tuhan dengan Abraham, tanah Kanaan. Nah, ini kita ke gambaran selanjutnya. Ini lukisan yang menggambarkan perjanjian Tuhan dengan Raja Daud. Nah, Raja Daud ini raja yang dijanjikan Tuhan. Ini menggambarkan Raja Daud yang sedang berperang dengan Goliat, orang Filistin. Nah, Goliat ini kan seperti seolah-olah menganggap Daud ini kan lemah karena dia masih kecil kan. Tapi dengan kuasa Tuhan, Raja Daud bisa mengalahkan Goliat yang memiliki tubuh besar. Nah, itu ya gambarnya. Nah, teman-teman bisa lihat kan gambar awan-awan itu melambangkan. Nah, teman-teman Bapak Ibu bisa lihat
awannya menggambarkan budaya Indonesia, di mana awannya itu memiliki gambar yang berbentuk seperti batik mendung. Nah, oke, kita berpaling ke sebelah sini. Di sini menggambarkan salib. Salib itu menggambarkan pengorbanan Tuhan Yesus yang rela mati di tiang kayu salib. Nah, itu. Terus kita bisa kembali lagi ke sini. Ini ketika Tuhan Yesus telah mati, Tuhan Yesus bangkit. Terus Tuhan Yesus naik ke surga. Terus ketika Tuhan Yesus sampai ke surga, benar kan? Ada keturunan Roh Kudus melalui lidah-lidah api pada murid-murid Tuhan. Teman-teman bisa lihat itu, dia kepalanya seperti api kan. Nah, itulah proses keturunan Roh Kudus pada saat itu. Nah, kita bisa ke sebelah sini ada sebuah tulisan yang mengatakan bapak-bapak gereja pada masa itu. Terus kita bisa kembali ke sebelah sini. Nah, ini menggambarkan reformasi. Gereja-gereja reform kan. Nah, ini gereja-gereja reform itu bermula dari sini. Ini namanya siapa? Martin Luther, Bapak Reformasi Gereja. Itu. Ada pertanyaan sampai sini? Yang itu, Nah, nanti kita jelaskan ya. Di sini dulu. Di sini enggak. di sini nggak Ayo, ada. kita ke sebelah sini. Nah, di sini ya ada gambar. Yang pertama ada kohort 2019, 18, 17, 16. Ini melambangkan bahwa kita sebagai anak-anak Yesus College yang dipanggil Tuhan untuk menjalankan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah pendidikan. Nah, ini kan nanti kan kita setelah ini kan kita akan ditempatkan di mana-mana itu kan. Itu melambangkan kita sebagai murid Kristus yang telah diperbarui. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dari semua gambar yang ada di sini, ini merupakan hasil karya dari anak-anak ini, anak-anak pihak Yesus College. Apakah ada pertanyaan? Terus apa maknanya digambarkan di sini? Nah, ini menggambarkan seperti yang tadi aku bilang kan, menggambarkan yang kita bisa tahu ini di dalam Alkitab bahwa Tuhan itu udah ada dari penciptaan, pembuangan, perjanjian dengan Abraham, Musa, Nuh, Daud, kemudian Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mati. Itu melambangkan bahwa supaya kita bisa tahu ada Allah di dalam dunia ini. Oh iya. Oke? Jadi ini seperti alurnya. Alur dari kedatangan Roh Kudus biar kita bisa bukan kedatangan Roh Kudus sih, proses Tuhan Yesus datang gitu. Pekerjaan Allah di tengah dunia. Apakah ada lagi? Tidak ada. Oke, sekian dari tur kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih.